sekaligus Rektor Institut Agama Islam Tafakuh Fidi Dumai. Kami jemput Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji KMH Dwi Juboto Dipuro Muhammad Rizal Akbar SSI MPhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kullihin ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam perjalanan yang cukup melelahkan. Tapi memang saya tidak kasih tahu ya, perjalanan itu memang sangat melelahkan kalau jalan darat ya. Apalagi kalau zigzag Pak, dari Pekanbaru pergi ke Sumbar, dari Sumbar balik lagi, itu memang ya, makanya kita rubah rutenya itu adalah dari Sumbar langsung ke sini, itu pun letih ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat beriring salam mari senantiasa kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, saya ini tak apa-apa lah ya. Tadi sudah saya wakili oleh Ibu Bintayani. Kenapa saya katakan tokoh adat? Karena baru sih saya menerima anugerah tokoh adat dan budaya Nusantara, tapi selalu lupa buat pantun. Nah, ini masalahnya. Ya. Baik, yang saya hormati ya para tetamu, terutama Prof. Faisal ya, yang sudah cukup lama, semoga kolaborasi kita Prof ya semakin jaya lagi, dan biasanya balik dari sini Prof penuh, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, dulu ada beberapa orang yang datang masih Prof Madia, balik ke sini Prof penuh. Saya doakan seperti itu juga. Sahabat saya Dr. Ziauddin ya, ini semakin handsome saja ya, ini tidak berubah dia Pak Kapolsek ya, Pak Ziauddin ini. Nah, dia memang berniat untuk sampai ke Bukit Tinggi karena balik ke Bako ya. Pulang ke kampung lah ya. Kampung dan jauh di mata jangan dilupakan ya, harus sering balik-balik ke Sumatera Barat. Karena sebentar lagi saya insya Allah akan dapat gelar dari Datuk Minangkabau. Insya Allah ya. Kalau Sultan Pagaruyung merestui lah ya. Yang saya hormati Pak Dr. Asli, yang mungkin kali pertama Pak ya, kita pun jarang jumpa. Kalau Pak Prof Faisal saya selalu jumpa, dan rekan-rekan pensyarah yang lain ya, yang selalu ya, pokoknya namanya pakai Nur lah ya. Kita pakai codingnya banyak pakai Nur ya. Kalau kami cuma ada Nur Hafizah, di UITM banyak pakai Nurnya ya. Yang saya hormati Pak Kapolsek ya, jangan bosan-bosan ya Pak ya, ini tetangga dekat yang selalu menyertai kami. Ketua yayasan yang datang juga dari Bengkalis, alhamdulillah ya. Pak Wakor, terima kasih Pak Wakor, ini apresiasinya luar biasa nih, karena yang selalu jewer kami itu Wakor Pak ya. Kalau salah kami dalam penyelenggaraan, koordinator ini yang kasih warning ya. Jadi perguruan tinggi swasta di Indonesia, terutama perguruan tinggi swasta di bawah Kementerian Agama, itu kementerian menunjuk sebagai perpanjang tangannya di daerahnya itu adalah Kopertais namanya, koordinator perguruan tinggi agama Islam swasta. Kalau yang kedua dikti, kalau kami masih ada koordinator ya. Nah, Wakor ini bergerak, sementara koordinator rektor tentu dia mengurusi kampus dia ya. Jadi lebih banyak Wakor yang menjalankan fungsi untuk sampai ke PTKIS. Alhamdulillah pada hari ini biasanya wisuda aja Pak hadir, ini mau hadir alhamdulillah. Saya ucapkan juga selamat datang abang saya di Panganjang ya. Kalau udah Anjang itu Pak masih Bugis ya. Pak Wakor juga orang Bugis, jadi kita ini multi ini ya. Saya belum dapat juga nih, ada nggak cara untuk dapat gelar adat dari Bugis ini? Pakai badik kita ini udah banyak ini menghargai dari Keraton Surakarta, dari DMDI saya dapat gelar penghargaan Hang Tuah di Jakarta oleh Tun Ali Rustam kemarin ya. Alhamdulillah. Saya pun tak tahu entah mana tiba-tiba diberi. Apakah karena menggagas pesisir Selat Melaka, wallahu alam ya. Tapi gerakan ulama pesisir Selat Melaka memang sudah kami jalankan sampai ke Kedah, sampai ke Fatani, dan tiba-tiba yang saya orang ekonomi Islam ini saja berubah menjadi ilmuwan tasawuf Pak. Ini mendadak lah sikit.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya nih, ada Prof. Noriah. Ini guru kami, ya, guru Pak Rektor, ya, Pak Rozai di Atma. Ya, beliau nih selalu mengingatkan. Nah, maka ingat kata-kata beliau, kalau kail panjang sejengkal, jangan laut luas hendak diduga. Artinya, mulai saat ini Institut Agama Islam harus tekun belajar manuskrip Jawi. Ini banyak kita nih yang tak pandai baca Jawi nih. Nah, ini tugas Ibu Warek, tolong nih, kalau tidak marah Ibu Prof. Nuriah. Yang saya hormati juga Presiden kita, ya, Prof. S. Salahuddin Suyurno, yang juga ada di dalam jaringan, selalu memberikan inspirasi kepada kami. Termasuk hari ini kita memberikan anugerah, ya. Nah, ini kali pertama. Untuk ini menjadi sesuatu yang penting untuk di masa akan datang. Pokoknya Pak Rizal, apa yang baik kerjakan. Nah, ini menurut saya luar biasa ini Presiden ini, ya. Nah, untuk kita mendoakan supaya Prof. S selalu dimudahkan Allah rezekinya, kesehatannya, dan memberikan banyak manfaat, terutama bagi kawan-kawan ISIS lah, ya, bagi kawan-kawan ISIS, dan kerjasama kolaborasi dengan kami di Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai dan rekan-rekan PT KIS yang ada di sini. Prof. Zaki juga terima kasih atas kehadirannya. Beliau adalah Rektor Geomatika, ya, Geomatika Melaka. Kita sedang berkolaborasi, Pak, dengan Geomatika, terutama dengan Presiden Geomatika, Prof. Mohaizi. Ini luar biasa sekali karena saya lihat Geomatika ini punya jejaring yang sangat luas, ya, terutama perguruan tinggi swasta yang ada di Malaysia. Jadi mazhabnya beda-beda. Ini kalau mazhab swasta agak lebih bisnis, ya. Kalau dengan perguruan tinggi awam kita lebih pada kualitas, ya, pada peningkatan kualitas tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kepada rekan-rekan pimpinan perguruan tinggi yang juga hadir pada kesempatan hari ini, ya, kenalkanlah Ibu Rektor, Ketua dari Selat Panjang ini, berdiri dulu nih, biar ini dari jauh-jauh Pak, dari Selat Panjang ini, kita kasih. Ada Pak Musa juga, silakan berdiri dulu, Pak Dr. Musa ini dari IKTN. Dari Jambi saya tidak kenal namanya tapi berdiri, coba biar kita lihat dari Jambi. Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir pada forum ini. Terus dari Mandau, dari Duri. LB. Inilah bahasa orang dekat. Duri, Dumai dekat. Ya. Jadi karena merasa dekat, dia tidak perlu fair. Pagi datang ini, rupanya terlambat juga, ada tol. Ya. Terus dari Lantang Kuning, silakan berdiri. Ini. Ada lagi dari mana Ibu Indah? Dari mana lagi? Oh, dari Bengkalis. Wah, ini dari Bengkalis, dari Ibu Khadijah. Wakilnya Ibu Khadijah. ITB sebelah. Dari ITB pesisir. dari ITB Pesisir Selat Melaka. Pesisir Riau. Silakan diri. Ya, kasih ya, Bu. Institut Teknologi dan Bisnis. Ya. Dari IAIN Bengkalis. Alhamdulillah. Izin karena Pak Jarir memang telepon saya, kebetulan abang dah iparnya meninggalnya tadi malam, ya. Jadi dia sudah sampai ke sini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini tidak banyak yang saya ingin sampaikan, bahwa Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka kami tubuhkan, kami dirikan di Dumai bersama saudara saya, sahabat saya, Pak Ziauddin, Pak Prof. S juga ada beberapa orang, dan pada tanpa persiapan kita membuat sebuah deklarasi Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka pada tahun 2018, ya, tepatnya di Hotel Comfort Dumai. Nah, tidak lain adalah harapan kita, Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka ini adalah wadah untuk berhimpunnya para ilmuwan dari berbagai perspektif, ya, dari perspektif lingkungan, dari perspektif pendidikan, dari perspektif hukum, dari perspektif mana saja dia boleh masuk, dari teknika, dari biodiversity kah. Dan inilah yang kemarin awal-awal kita mendiskusikan ini dengan Universitas Riau, karena kita mendirikan bersama UiTM, bersama dengan Universitas Riau, bersama dengan UIN yang pada waktu itu
dihadiri oleh wakornya Pak ya, Pak Profesor siapa Pak Profesor Kurnia Ilahi pada waktu itu. Nah, dari Universitas Riau dihadiri oleh Dekan MIPA beserta rombongan pada waktu itu. Dan berlanjut terus, kita adakan pertemuan di Pekanbaru, kita adakan pertemuan di Melaka, dan kita tetap melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas. Terutama pernah Pak Dr. Ziauddin melaksanakan konferensi internasional, konferensi pesisir Selat Melaka pada tahun 2019. Setelah itu COVID. Ya, ketika COVID kami terpaksa dengan mengirim Zoom belum populer pada waktu itu. Ya, jadi kita sibuk dengan merekam video dan mengirim video dan sebagainya. Dan terjaring beberapa makalah juga. Bapak Ibu, kita menyemangati kajian pesisir Selat Melaka. Dan untung kawan-kawan juga yang berada di pesisir Selat Melaka juga serius untuk mengkaji tentang pesisir Selat Melaka. Kami malah telah menerbitkan buku, dan ini akan menjadi satu studi wajib atau studi institusi di Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, yang menjadi satu mata kuliah pesisir Selat Melaka namanya, dari berbagai perspektif. Ya, saya berharap mungkin ini juga akan tertular ke Jambi, akan tertular ke kawan-kawan yang lainnya. Karena apa? Karena banyak sekali ya persoalan yang masih bisa yang kita angkat ke permukaan. Apakah itu Selat Melaka pada masa yang lalu atau Selat Melaka pada masa depan? Kita juga tidak tahu kalau misalnya nanti segenting kera betul akan menjadi sebuah terusan. Karena ini wacananya terus berkembang sampai hari ini. Apakah memang Thailand setuju atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya segenting kera itu akan menjadi sebuah terusan, itu Selat Melaka akan jadi seperti apa? Ya. Nah itu. Nah, hari ini misalnya kita mengkaji tentang ulama pesisir Selat Melaka, memang betul-betul saya tidak tahu. Ya, Allah memberikan jalan-jalan yang tadi itu. Mengapa saya pakai sebuah penghargaan ini setelah kami mengkaji tentang ulama pesisir Selat Melaka, tiba-tiba dapat penghargaan, Pak. Ya, dapat penghargaan gratis lagi. Ya, itu kata-kata gratis itu menarik. Awalnya kita mengkaji hanya Masjid Kampung Hulu. Dari Masjid Kampung Hulu maka muncul sebuah pusara atau kuburan atau makam adalah Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Dari Syekh Samsuddin As-Sumatrani ini mengantarkan kami ke Pulau Besar. Di situ ada Maulana Ishaq. Ya, Maulana Ishaq ini adalah bapak dari Sunan Giri dan guru dari Sunan Giri dan Sunan Bonang. Itu cerita yang berkembang dan hampir semua ulama mensohehkan cerita itu. Ya, jadi ada perat besar Pulau Besar di Pulau Besar itu. Dari Pulau Besar tiba-tiba kami itu dapat undangan yang nyaris tanpa ada sesuatu yang disengaja harus ke Kedah, ya, dan bergabung dengan kelompok Tarekat Naksabandiyah Haqqani di sana. Tarekat Naksabandiyah Haqqani itu tidak terlalu bukanlah sebuah tarekat yang berkembang pada masyarakat awalnya, karena Tarekat Naksabandiyah yang awal adalah Tarekat Naksabandiyah Khalidi dan Tarekat Naksabandiyah Qadariyah. Itu yang berkembang sedang banyak. Tapi tiba-tiba sampai ke Kedah kami itu dengan Haqqani. Itu menarik. Nah, sebagai seorang akademisi akhirnya berubah dari ekonomi Islam jadi kajian tasawuf. Terpaksa membaca lagi dan sebagainya. Dari sini mengantarkan kami ke Fatani ke Narasiwat, sampailah kepada museum di Narasiwat. Kita jumpa dengan karangan-karangan Syekh Abdul Somad Al-Palembani, ya. Dan alhamdulillah Prof. Nuriyah menghadiahkan kami 3 jilid buku yang beliau tulis dari Jawi ke ke aksara Rumi, ya, Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Dan kami sempat berziarah ke makam Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Dari sana, ya, tiba-tiba saya mendapat penghargaan dari Keraton Surakarta dan punya kesempatan untuk menziarahi Wali Songo. Artinya apa? Pesisir Selat Melaka, keulamaan pesisir Selat Melaka terhubung dengan hampir semua ulama-ulama Nusantara. Dan pada beberapa tahun 2024 awal kami melaksanakan sebuah seminar internasional yang pada waktu itu mengangkat tentang
Martabat 7 dan Syekh Samsudin As-Sumatrani, dan kita mengundang satu orang pakar dari Jakarta namanya Dr. Kiai Haji Ali Abdillah, dan beliau sangat khatam dengan teori-teori Syekh Samsudin As-Sumatrani. Beliau menceritakan jaringannya itu sampai ke Padang, menjadi Syekh Belakang, ya, sampai ke Kalimantan, ya, sampai ke Aceh kembali, ada Syekh Rauf Asingkili, sampai ke Jawa ada Syekh Muhi Pamijahan dan sebagainya. Jadi artinya ulama-ulama pesisir Selat Melaka semakin kita gali, semakin kita pahami, insya Allah akan mengantarkan kita kepada titik pokok persoalan kita tentang bagaimana penyebaran Islam di Nusantara ini. Jadi artinya saya ingin mengajak kita bersama rekan-rekan perguruan tinggi, mari kita fokus untuk mengkaji kawasan kita ini. Tapi memang harus melangkah ke Melaka. Saya katakan dengan Mufti Melaka, kami nak belajar tentang Islam ini harus melangkah dulu ke Melaka baru bisa. Sebab Melaka itu adalah pemukul gong. Saya pernah diskusi lama dengan kawan-kawan dari Kedah, dia bilang, Pak Rizal, kan Kedah lebih dulu, ya, Kedah lebih dulu masuk Islam di Kedah, di Aceh dan sebagainya. Kenapa Pak Rizal bicara tentang Melaka? Melaka memang tak lama, cuma 2 abad saja. Tapi kegemilangan Melaka itulah menghantarkan misi keislaman di Nusantara. Jadi sangat rugi Bapak Ibu yang datang dari ICIS, UITM Melaka, yang tak mau mengkaji misalnya, yang tidak peduli dengan kawasan Melaka paling banyak, ya. Dan kami numpanglah, ya, kami numpanglah dalam arus itu. Dan begitu juga dengan kawan-kawan dari Jambi. Masih banyak lagi kajian-kajian tentang keulamaan yang berawal dari Jambi, Pagaruyung dan sebagainya. Itu yang harus kita gali, dan itu menurut Prof. Zaki pada seminar peradaban kemarin, beliau ingin mengkonstruksikan dengan cara AI, karena anak sekarang dah tak suka lagi baca buku. Kita buat juga digital book, dia tak nak baca, tapi macam mana buat metaverse. Ketika dia nak mencari Syekh Samsudin As-Sumatrani, pakai kacamata langsung berjumpa Syekh Samsudin As-Sumatrani. Kalau ditanya, dia langsung bisa menjawab sesuai dengan cara berpikir keulamaannya. Nah, tentu kita para ilmuwan, ya, para institusi keagamaan yang ada, pendidikan tinggi, harus betul dulu letaknya. Jangan sampai tertukar orang. Begitu minta Syekh Samsudin As-Sumatrani, rupanya pergi je ke lain. Tak bisa begitu. Kenapa? Karena akar kesejarahannya itu harus betul-betul digali, jangan salah tempat. Misalnya seperti ini, Syekh Samsudin, Syekh Abdul Somad Al-Palembang ini bukannya di Palembang. Nah, kayak gitu ya. Kan ada yang begitu. Syekh memang orang Palembang, memang mak dia orang Palembang, tapi dia berjuang di Kedah. Dan makamnya itu adalah di daerah Fatani gitu. Ya. Karya-karyanya banyak berada di sana. Jadi artinya ini yang mungkin perlu kita ungkai kembali, sehingga nanti teknologi metaverse kah namanya yang kita berikan kepada generasi yang akan datang akan melahirkan sesuatu pewarisan dari nilai-nilai keislaman itu dengan mudah bagi mereka. Kalau tidak, kita terjajah. Sebab hari ini film-film Korea jauh lebih menjajah kita daripada ketika kita mengajarkan ke mereka tentang sejarah Nabi dan sebagainya. Apa kata Profesor Ar-Razi ketika kami bersama, ya, dia mantan rektor Palembang, dia mengatakan, Pak Rizal, mak kita mengajarkan kita itu dengan hal-hal yang tahayul, ya, cerita tentang kancil, mengalahkan buaya, semuanya enggak. Tapi saya jadi profesor gara-gara cerita itu. Yang jadi masalah adalah kita yang hari ini sudah doktor, ya, belum mampu menciptakan cara pendidikan kepada anak kita yang betul-betul lengket terhadap pesan keislaman. Bapak Ibu, terakhir ingin saya sampaikan sebagai sebuah motivasi, ya, bahwa dulu di era Singosari yang ingin betul mengislamkan Nusantara itu adalah Campak. Hari ini saya tak perlu cerita tentang Campak, tanya dengan Dr. Ziauddin. Macam mana kondisi orang Cam hari ini? Mungkin akan sama dengan kita hari ini ketika kita gagal menanamkan nilai-nilai agama kepada generasi yang akan datang.
Dulu di era Singosari itu Campa ingin betul sampai mengirimkan Syekh Al-Jubadil Kubro yang melahirkan Wali Songo. Jadilah pesan misi Islam itu kepada kita semua. Tapi apa yang terjadi dengan Campa hari ini? Apa tidak akan mungkin itu akan terjadi dengan kita hari ini ketika kita gagal menciptakan pola pendidikan yang benar, tidak menggali akar kesejarahan yang benar dari ulama kita di masa yang telah lalu. Barangkali inilah yang kami lakukan pada hari ini, bukan hanya sekadar Pak Wakor ya mengisi kekosongan akreditasi Pak Wakor, bukan hanya cerita tentang bahwa akreditasi atau kerjasama internasional harus pakai foto-foto, tidak, tapi bahwa perguruan tinggi agama Islam adalah tafaqahu fiddin, tetap menjalankan misi keagamaan, maka kita harus menjalankan misi keagamaan sampai ya apapun ceritanya ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang sambutan ini, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Pesisir Selat Melaka, International Konferensi Pesisir Selat Melaka ini secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat datang kepada rombongan Stai Aulia Rasyidin Pemilihan Riau yang diwakili oleh Ibu Dr. Fahri.